Shalom semuanya. Wow, puji Tuhan, saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, amin. Siapa yang haus dan lapar boleh lambaikan tangannya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, buat Pak Wim ya, Pak Wimko, juga buat Bu Ina ya. Saya mengucap syukur untuk memberikan kesempatan untuk saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini adalah semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Sebelumnya Bapak Saudara, karena ini adalah pertama kalinya buat saya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi sebelumnya semoga ya, karena tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal supaya sayang ya setelah itu ya. Amin. Oke, nama saya adalah Tirsa Agustina, saya lahir di kota Malang. Di sini juga ada Cece sama Koko sepupu saya ya, dari Bali karena stay di Bali juga ya. Halo Ko Ce ya. Nah, saya lahir di Malang Mbak Israel, jadi saya ini kan orang Malang gitu ya. Tapi kemana-mana ketika saya melayani Tuhan, saya itu selalu berkata, walaupun saya orang Malang, tapi kehidupan saya beruntung dalam Tuhan. Karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Dan saya percaya orang-orang di tempat ini adalah kehidupan yang beruntung. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Itu sebabnya hari ini Mbak Suraya saya akan sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Saya itu betul ya, saya masih single tapi saya not alone Mbak Suraya, karena saya punya Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik juga ya. Thank you buat doanya juga ya Cia, luar biasa. Oke, hari ini saya akan kasih judul Mbak Suraya. Saya akan beri judul tentang like no other. Sama-sama kita mau katakan apa? Like no other. Yang artinya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang beda. Sama-sama katakan beda. Coba toleh kanan kirinya katakan beda gitu ya. Beda, yaitu ada sesuatu yang berbeda. Ada satu film, jadi judul ini tuh terinspirasi dari sebuah film yang sekitar mungkin 3 bulan yang lalu itu lagi viral gitu ya. Filmnya adalah #agak lain. Ada yang nonton gak ya? Mungkin anak-anak muda ya di tempat ini, ya kan? Ada yang nonton mungkin agak lain gitu ya. Yang istilahnya, beda nih, ada sesuatu yang berbeda. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda. Kalau orang lain, cara-cara manusia, mereka bisa menolong kita dengan akal budi, dengan cara yang mereka sediakan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tuh menolong dengan cara yang dahsyat, cara yang mungkin di luar pikiran kita, cara yang sepertinya kita, kok pahit ya Tuhan. Tapi ternyata yang pahit Tuhan bisa jadikan manis buat setiap kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda, Saudara. Maka dari itu di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kita percaya bahwa bulan lalu gitu ya, kita merayakan yang namanya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu saudara, karena kebangkitannya kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda. Dan ada 2 hal hari ini yang saya akan sampaikan melalui ayat ini. Bahwa ternyata Yesus Tuhan kita bedanya kenapa saudara? Yang pertama, bedanya adalah karena Yesus melahirkan kita kembali. Coba next slide-nya, saya kasih hashtag ya biar kita ingat. Ya, hashtagnya adalah cuma Yesus ya, like no others, cuma Yesus. Coba toleh kanan dia, cuma Yesus ya. Cuma Yesus yang ngapain Saudara? Yang pertama adalah cuma Yesus yang bisa melahirkan kita kembali. Hari ini Saudara, saya menemukan banyak orang-orang yang berkata, aduh Kak Tirsa tahu nggak? Kadangkala saya itu berpikir rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Wah, sepertinya apa? Ya, saya tahu Tuhan itu mengasihi saya. Tapi sepertinya kok yang lebih dikasih itu orang lain. Paham ya? Kadang kita berpikir, yes Tuhan itu mengasihi saya. Tapi kadang-kala kita juga berpikir apa? Tapi Tuhan Yesus lebih mengasihi orang lain. Jadi seolah-olah kita anak tiri. Kita tahu Tuhan mengasihi saya, tapi dikasihnya beda sama orang lain. Dia lebih dapat jawaban duluan gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa mungkin kita orang yang berdosa. Kita mungkin punya masa lalu yang mungkin banyak orang yang gak tahu hidup kita. Tapi kemudian saudara, saya percaya lewat ayat ini bahwa cuma Yesus yang bisa melahirkan kita kembali. Jangan sampai ada di hari ini ya kita hidup dalam penghakiman oleh iblis. Iblis ada untuk apa? Mencuri, membunuh, dan
membinasakan. Tapi Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan, ketika ada Yesus ada untuk apa? Memberi hidup yang penuh kelimpahan. Itu yang menjadi jaminan dari hidup kita. Itu sebabnya Yesus yang melahirkan kita kembali. Di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 14, sampai ke-15 ngomong gini ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi hari ini ketika kita doa sama Tuhan, jangan merasa enggak layak di aku. Sepertinya orang lain lebih ditolong karena mereka mungkin hidupnya kudus, mereka melayani Tuhan, mereka mungkin enggak ada cacat celah. Tapi semua kita hari ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita boleh berdoa minta tolong sama Tuhan, amin. Itu sebabnya di ayat yang berikutnya dikatakan demikian. Ini menarik ya, ayat firman tuh kadang menarik banget gitu ya. Ayat yang berikutnya ngomong ini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu diletakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu ditiadakan, Saudara. Kita bisa bayangkan harusnya dosa kita, setiap pelanggaran kita itu seperti surat hutang yang sepertinya ditumpuk gitu ya. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kita mungkin kalau bahasa Jawanya, Saudara, ngerasani, Saudara. Bahasa Jawa itu juga berdosa, Saudara ya. Itu ada hal yang gak baik juga gitu ya. Kita ngegibah gitu ya, berdosa juga. Atau mungkin kita tidak bisa mengampuni orang yang melukai kita. Atau kita kadang berprasangka buruk sama Tuhan, itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Mendukakan hati Tuhan, itu seperti tumpukan surat hutang. Di mana di ayat ini diilustrasikan Kita bayangkan ada salib Kristus, di mana tumpukan suratnya dipaku di atas kayu salib. Wow, itu gambaran yang luar biasa. Bagaimana hutang-hutang kita yang harusnya kita bayar dan berbunga, dan upahnya maut, Saudara. Tapi ternyata Yesus Kristus lewat pengorbanannya, ketika Yesus sudah bangkit, itu dipaku semua di atas kayu salib. Dan itu semua yang melayakkan hidup kita untuk kita bisa ketemu Yesus, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita bisa berseru dan doa sama Tuhan. Nah, itu sebabnya saya tulis juga di sini ya. Makanya saya gambarkan bahwa ada yang namanya kalau misalnya kebangkitan Kristus, itu ada substitusi, kemudian ada redemption gitu ya, dan rekonsiliasi sama Tuhan. Yang tadinya kita itu nggak bisa berseru sama Tuhan, tapi hari ini Saudara, kita percaya ada pengharapan di dalam nama Yesus, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita nggak pernah ditebus sama Tuhan, kita nggak pernah merasakan bagaimana kuasa kebangkitan, kita selama ini mungkin berdoa masih ragu-ragu sama Tuhan. Tapi hari ini kalau kita sudah percaya, yes aku sudah ditebus, yes aku sudah dilayakkan. Ketika kita doa, kita amin, kita nggak mikir, oh iya bener enggak Saudara. Tapi kita sudah amin, yes Tuhan aku pasti menerima, sama-sama katakan amin Saudara. Itu sebabnya hari ini jangan sampai kita merasa Tuhan itu cuma mengingat masa laluku, dosaku, jangan Saudara. Saya teringat gitu ya, Zakius Saudara. Tahukah Saudara ketika Zakius sang pendosa, sang pemungut cukai, ketika Yesus datang saat itu dia di pohon ara, apa yang dikatakan Yesus? Hei kamu pemungut cukai, apakah demikian? Hei kamu pendosa turun, apakah demikian? Tidak Saudara. Ayat firman Tuhan dengan sangat jelas berkata apa? Hai Zakius, betul ya. Bagaimana Yesus bisa benar-benar kenal bahwa orang yang di atas adalah Zakius? Kenapa? Karena saya percaya Saudara, bahwa Yesus yang kita sembah bukan mengingat dosa kita. Hai kamu pendosa, bukan. Tapi Yesus berkata, hai kamu anakku, nama demi nama, Yesus itu kenal. Amin. Satu, dia gak pernah berkenalan dengan Zakius. Tapi dia dengan tepat dan yakin dia adalah Zakius, anakku yang kukasihi. Sama dengan setiap kita. Gak perlu lagi mengingat masa lalu, tapi saya percaya kita sudah ditebus dan kita beroleh pengharapan di dalam nama Yesus. Makanya kalau saya boleh gambarkan ya, di sini saya tulis you are not your sins, ya, you are not your past, dan bahkan you are not your mistake, you are who God says you have been redeemed. Bagaimana kita sudah ditebus, kita sudah beroleh penebusan, kita dibebaskan oleh Tuhan. Nah kalau kita tahu hal ini, Saudara, setelah ini kita baru belajar, oh ketika kita sudah diampuni, baru kita beroleh pengharapan.
Makanya ayat di awal tadi ketika kita sudah baca, oleh kebangkitan Kristus, hashtag yang pertama apa? Cuma Yesus yang melahirkan kita kembali. Dan yang kedua, saudara, lewat ayat yang sama, dikatakan bahwa cuma Yesus yang bisa apa? Memberikan hidup penuh pengharapan. Nah, ini adalah dua hal yang gak bisa kita lepaskan, saudara. Ketika kita cuma ngomongin tentang pengharapan tanpa kita gak tahu bahwa kita sudah ditebus, kita kurang komplit, saudara. Makanya di ayat ini dengan sangat jelas ketika kebangkitan Yesus, kita itu cuma Yesus yang bisa memberi hidup kembali dan cuma Yesus yang bisa kasih pengharapan. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus itu bisa memberikan pengharapan buat setiap kita? Wah, masih ada yang ragu gitu ya, boleh nggak ya pengharapan? Iya nggak ya? Bener nggak ya? Tapi hari ini saya percaya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh apa? Pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang artinya apa, saudara? Ketika kita mungkin hari ini Yesus nggak bangkit, ya kemarin Yesus nggak bangkit, sia-sia kita ikut Kristus gitu ya. Tapi hari ini ketika Yesus sudah bangkit, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tadi saya bilang beruntung, karena kita punya Yesus yang bisa kasih pengharapan buat setiap kita. Saudara, ada satu pemikiran ya bahwa sekalipun kita itu kaya gitu ya, kita tajir melintir, kita punya banyak segala hal, tapi kalau kita nggak punya keselamatan, kita nggak punya juru selamat, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang malang di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi ketika mungkin kita cuman hal-hal yang kecil, kita mungkin hal-hal yang sepele, kita mungkin hal-hal yang waduh Tuhan sepertinya kok nggak berarti. Tapi ketika kita punya juru selamat, tapi yang tadinya sepele, Tuhan bisa mengangkat hal itu menjadi hal yang besar, yang Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini kita belajar bahwa ternyata cuma Yesus yang bisa kasih pengharapan. Masalahnya saudara, yang menjadi realita dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang merasa bahwa gak bisa aku dapat pengharapan. Kenapa? Karena ya tadi masih ada penghakiman-penghakiman iblis. Saudara, kalau saya boleh cerita ya, mama saya itu 7 tahun yang lalu gitu ya, sejak 7 tahun yang lalu saudara, itu sakit yang namanya tiroid gitu ya. Jadi ada tiroid dan cukup lama, sejak 7 tahun yang lalu dokter itu berkata bahwa harus minum obat tiap hari. Atau opsi yang kedua harus operasi, dan tentunya juga nggak menjamin bahwa tiroidnya bisa sembuh gitu ya. Dan tiroid ini di awal-awal tahun itu cukup mengganggu kesehatannya itu dengan sangat cukup lumayan gitu ya. Karena setiap malam nggak bisa tidur, kemudian semacam berdebar gitu ya, jantungnya berdebar dan cukup mengganggu lah ya. Dan sampai suatu ketika, saudara, ketika setiap bulan kita itu cek gitu ya ke dokter, kita cek lab, setiap bulan angkanya itu nggak pernah normal, saudara. Jadi selalu angkanya itu di luar normal yang, waduh nggak bisa, ini harusnya operasi gitu ya. Harusnya harus ke Jakarta dan harus operasi. Tapi ya saudara, kita karena mama saya tipenya lah orang yang takutan gitu ya sama rumah sakit, jadi mama memutuskan nggak deh, aku minum obat aja. Dan ya setiap hari mama saya tuh minum obat, tapi kemudian kita itu berpikir, aduh Tuhan, kita mau dong terima kesembuhan. Setiap kali kita beribadah, kita itu dengar bahwa yes, mujizat pasti terjadi. Kita bersepakat, satu keluarga kita bersepakat bahwa ya kita percaya bahwa mama bisa disembuhkan, mama gak perlu minum obat lagi. Tapi ya saudara, ketika 7 tahun, sudah 1 tahun, 2 tahun, sampai 7 tahun ini saudara, 7 tahun, ternyata hasilnya juga sama gitu ya. Hasilnya tetap ketika setiap bulan mama saya cek, tetap hasilnya nggak pernah normal. Tapi kemudian saudara, baru bulan yang lalu, untuk pertama kalinya seperti biasa gitu ya, kita datang cek lab gitu ya, kita itu sampai nggak nyangka saudara. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu menyediakan jauh dari yang kita pikirkan gitu ya. Ternyata ketika kita kasih cek labnya, hasilnya ke dokter, ternyata untuk pertama kalinya setelah 7 tahun nggak habis-habis saudara, minum obat terus, 7 tahun akhirnya hari itu, akhirnya ceknya hasilnya adalah normal, saudara. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya, saudara. Saat itu, saudara, ketika hasilnya normal, kita itu sampai terharu gitu ya, kayak waduh Tuhan tuh kok ternyata nggak pernah lupa ya sama apa yang kita doakan. Kita sendiri, saudara, ketika kita sudah berdoa, kadang kita itu udah lupa gitu ya apa yang kita doakan, betul ya? Kadang kita bisa lupa Tuhan.
Tapi ternyata Tuhan kita itu nggak pernah lupa sama apa yang kita doakan, saudara. Dan luar biasanya adalah ketika Tuhan tuh masih bisa memberikan pengharapan. Jadi bulan yang kemarin akhirnya ceknya normal, dan kemudian bulan ini, saudara, sebelum kita liburan ini ya, kita juga cek lagi dan hasilnya juga normal, saudara. Dan saya percaya bulan-bulan berikutnya Tuhan akan memberikan hasil yang normal lagi. Amin. Saya berdoa hal ini terjadi karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya ada satu lagu yang sering kita nyanyikan waktu Paskah gitu ya, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita ya, luar biasa. Itu sebabnya hari ini saudara, jangan kita merasa gak layak untuk dapat pengharapan, gak layak untuk dapat janji Tuhan. Karena saudara tahukah saudara, Petrus ya, kita akan buka nih ya, di Matius pasal yang ke-26 ayat 74 sampai 75. Ketika saya renungkan ayat ini, ada satu hal yang menarik buat saya. Kita mungkin sering baca ayat ini saudara, tapi tahukah saudara, ternyata ada satu hal yang menarik. Di Matius di 26 ayat yang ke-74 berkata demikian, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Di ayat yang berikutnya, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, di ayat ini kita tahu bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Di ayat ini saudara, kita tahu Petrus, kalau kita bayangkan skenarionya saat itu ya, Petrus itu kan lagi denger ya ayam berkokok. Ayam berkokok itu kira-kira didengar apa dilihat, saudara? Didengar ya. Masa kita tahu ayam berkokok? Enggak ya, didengar ya. Nah, ketika itu saudara, ketika dia dengar ayam berkokok, dia langsung pikirannya? Wah, iya, guru pernah bilang nih, aku menyangkal dia 3 kali sudahan. Saudara, yang saya mau garis bawahi, kadang kita sudah sering dengar ayat ini ya. Pertanyaannya sekarang, itu hari itu, besoknya kira-kira ayam berkokok lagi apa enggak? Apakah cuman hari itu aja ayam berkokok, besoknya dia sudah enggak mood gitu ya, karena kekurangan makanan dia enggak berkokok gitu ya. Apakah demikian? Wah, saya rasa saudara, mungkin enggak ada di Alkitab gitu ya. Tapi saya coba merenungkan bahwa besoknya saudara, pasti ayam itu berkokok lagi. Enggak mungkin bukan ayam itulah ya, mungkin sebelahnya, tetangganya pasti ada yang berkokok lah ya. Tapi saudara, yang menarik adalah ternyata ayat ini kan seolah-olah Petrus itu sedihnya berapa kali? Cuman sekali kesannya ya. Dia cuman meratapi itu sepertinya pergi dan sedih itu seolah-olah cuman 1 kali. Tapi kita nggak pernah tahu setiap besoknya ketika ayam itu berkokok lagi, kira-kira dia berpikir apa lagi? Dia mungkin keingat lagi, oh ya aku sudah menyangkal Tuhan Yesus. Aku sudah mengecewakan Tuhan. Dan setiap pagi mungkin dia berpikir, aduh Tuhan, aku sudah mengecewakan guru, aku sudah mengecewakan Yesus. Mungkin itu yang dia pikirkan. Tapi saudara, yang menarik adalah saya percaya bahwa walaupun kita nggak tahu berapa lama Petrus ini menangis dalam kesedihan karena dia merasa mengecewakan Tuhan, kita nggak pernah tahu berapa kali sampai dia akhirnya menyadari bahwa yes, aku sudah diampuni, yes, aku sudah dimaafin dan aku bisa bangkit karena aku punya pengharapan. Kita nggak pernah tahu. Tapi itu yang menjadi refleksi dalam hidup kita, bukan? Kadang-kala dalam tanda petik, saudara, ayam berkokok apa yang sering kali kita dengar yang membuat kita merasa nggak ada pengharapan lagi. Atau mungkin stigma-stigma dari dokter mungkin ya, tulisan dari dokter yang setiap kali kita lihat kita merasa Tuhan gak ada pengharapan lagi, aku sudah jauh dari Tuhan, mungkin aku sudah mengecewakan Tuhan, makanya aku dapat hukuman seperti ini dan seterusnya. Atau mungkin ada omongan orang gitu ya, yang menghakimi kita, kamu gak mungkin terima mujizat. Tapi kemudian itu yang membuat kita jauh dari harapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara pastikan bahwa biarlah kita hidupnya walaupun kita dengar ayam berkokok tadi saudara, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dan aku masih terima pengharapan dari Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pegang, sama seperti Petrus yang tadinya terpuruk, tapi bagaimana hari ini kita bisa dengar bahwa Petrus menjadi kesaksian juga buat setiap kita.
dia bisa membawa jiwa, dia bisa menjadi orang yang bertobat juga di dalam Tuhan. Itu yang harus kita teladani, Mbak Saudara. Itu sebabnya hari ini like no other, bagaimana Tuhan kita itu berbeda. Yang pertama cuma Yesus yang bisa melahirkan kita kembali. Dan yang kedua cuma Yesus yang bisa kasih pengharapan. Saya akan rangkum 2 poin ini, Mbak Saudara, dengan satu kisah yang juga sangat memberkati saya di masa-masa pandemi kemarin ya. Kisah ini adalah kisah bagaimana ada orang yang mereka itu, dia ini udah gak punya pengharapan. Dia ini udah merasa, kalau kita kan punya panca indera itu mata, telinga gitu ya, mulut, itulah panca indera yang mungkin utama gitu ya. Makanya kita harus jaga mata kita, telinga kita, mulut kita juga harus jaga. Tapi orang ini, Saudara, dari secara penglihatan dia melihat situasi yang nol gitu ya, yang gak mungkin. Secara telinga, Saudara, dia juga dengar hal-hal yang, hal-hal yang menghancurkan harapannya, semangatnya dihancurkan karena dia dengar orang-orang yang berkata buruk tentang hidupnya. Secara mulut dia juga lihat ada mulut-mulut orang yang mungkin menertawakan hidupnya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Di Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, namanya adalah Yairus ya, dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Secara mata, dia itu lihat ada orang yang berkata, anakmu sudah mati. Ngapain sih kamu nyusahin guru? Saudara, saya percaya bahwa Yesus gak pernah disusahkan oleh kita. Amin. Apapun yang menjadi masalah kita, saya percaya gak ada masalah sebesar apapun yang menyusahkan Tuhan kita. Karena Tuhan kita gak pernah terlalu sibuk untuk menolong hidup kita. Amin. Tapi hari itu dia melihat secara kasat mata bahwa ada orang yang berkata, anakmu sudah mati, kamu gak punya harapan lagi. Udah deh, ngapain sih kamu nyusahin guru? Tapi tahukah saudara, di ayat ini ya, kisah ini adalah kisah di mana Yairus ini kan lagi datang sama Yesus. Dia itu ngomong, Yesus ayo kamu ke rumahku minta tolong sembuhkan anakku ini hampir mati. Dan saat itu saudara, Yesus itu lagi jalan sama Yairus, betul ya? Kemudian di tengah jalan, dia ada orang yang kasih pesan, anakmu sudah mati. Dan yang menarik, saudara, yang menarik adalah di ayat yang ke-36. Ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Hari ini, saudara, saya percaya bahwa GBI Swiss ya di tempat ini, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara, hari itu kalau misalnya kita baca ya, oke lah, kalimat ini kan sudah sering kita baca, setiap doa kita sudah sering. Tapi tahu nggak, di perikop ini adalah satu-satunya perikop yang mengandung 2 cerita sekaligus. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan, ya. Di satu perikop ini ada 2 cerita. Ada yang tahu nggak ceritanya apa? Jadi saat itu, Saudara, kisahnya adalah Yairus kan ngomong nih sama Yesus. Kemudian Yairus jalan ke rumah ya, karena anaknya sedang hampir mati. Yesus jalan bareng Yairus, di tengah jalan dia ini ketemu lagi sama orang. Siapa orang itu? Perempuan pendarahan 12 tahun. Oke, di awal yang duluan minta tolong siapa? Yairus. Kemudian di tengah jalan seolah-olah apa? Ada distraction, betul nggak? Seolah-olah ada apa? Tiba-tiba ada seseorang yang menjamah jubah Yesus, ya kan? Kemudian perempuan itu sembuh, ya kan? Kemudian saat itu kisahnya kalau Bapak Israel lihat sendiri di rumah nanti ya, dia berkata bahwa Yesus ini lagi ngomong gitu ya, tanya ke orang-orang sekitar, siapa yang menjamah jubahku gitu ya. Dan kemudian ada interaksi di sana, Bapak Israel, ada lagi percakapan di sana, saat itu ada perempuan pendarahan 12 tahun. Tapi yang menarik kita bisa bayangkan sebagai Yairus ketika melihat hal itu, loh Tuhan, kan aku duluan Tuhan, betul? Kadangkala gitu ya, kita seolah-olah apa? Kita merasa jadi tokoh utamanya. Kan aku duluan Tuhan, kan ngantri gitu ya. Kan aku duluan, bentar lah ini loh anakku hampir mati, bentar nanti kita selesain dulu ya kan. Pakai nomor antrian gitu ya, jangan kayak orang Indo gitu ya. Ya kan? Ngantri dulu gitu ya, tapi enggak saudara. Di tengah jalan benar-benar ada situasi di mana ada beberapa waktu Yesus tuh ngobrol sama perempuan pendarahan, sama murid-murid saat itu.
dan tidak tahu berapa lama Yesus itu memakan waktu hari itu. Yang pasti tertunda bukan? Tertunda. Dan yang menarik saudara, ketika Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Kemudian di ayat yang ke-40 ya, kan seolah-olah apa? Sudah telat bukan? Ya. Di ayat yang ke-40 dikatakan sesudah Yesus masuk ke rumah Yairus, ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini loh gak mati, tetapi tidur. Tetapi apa? Mereka semua ngapain? Menertawakan dia. Wah, kita bisa bayangkan dari mata dia lihat bahwa anaknya sudah mati. Telinganya dia juga dengar bahwa ada orang-orang yang ketawa atas hidupnya. Tapi saudara, hari ini bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita melihat situasi yang waduh, sudah dalam tanda kutip sudah mati Tuhan. Gak ada harapan Tuhan. Ngapain sih kamu nyusahin guru? Bahkan kita mendengar apa? Ada orang-orang yang tertawa atas hidup kita. Haha, lucu kamu, masih mau aja berharap sama Tuhan. Gak mungkin bisa, udah deh ganti aja, ngapain kamu menempuh jalan ini dan seterusnya. Ada orang-orang yang menertawakan. Tapi yang menarik di ayat yang 41, ini yang menjadi pengharapan buat setiap kita. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya apa? Tali takum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu apa? Bangunlah. Seketika itu juga anaknya bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah berapa? 12 tahun. Semua orang yang hadir menjadi takjub. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi ketika itu ada kebangkitan yang luar biasa. Hai anak, bangun, tali takum. Dan saya percaya bahwa ini menjadi pengharapan buat setiap kita. Kalau ada hal-hal area dalam hidup kita, entah itu di pekerjaan, keluarga, sakit, penyakit, apapun dalam situasi kita. Tapi kita percaya hari ini Tuhan juga berkata, tali takum, hai ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Karena kita masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara, hari itu saya tutup dengan ini ya. Refleksi kita hari ini, ketika saya renungkan saudara kisah ini, kita bisa bayangkan bahwa saat itu di tengah jalan ada distraction buat Yairus. Pertanyaannya saudara, ini yang menjadi refleksi dalam hidup kita. Di manakah Yairus saat itu? Ingat saudara, realitanya adalah anaknya hampir mati. Kalau kita jadi Yairus, mungkin kita berkata sama Yesus, Yesus aku tak duluan ya. Betul? Yesus, oke deh Yesus kan masih ini nih sibuk ya kan. Oke aku tak duluan karena anakku hampir mati, biar aku bisa paling gak bisa menemani anakku. Aku tak duluan jalan Tuhan, nanti Tuhan nyusul ya. Oke Tuhan jangan lama-lama gitu ya. Tapi saudara di ayat di Alkitab jelas sangat detail bahwa Yairus ada di mana? Yairus tetap ada di sebelah Yesus. Walaupun saudara dia bisa gak duluan? Bisa. Tapi dia tahu, walaupun dia mau berangkat duluan, tapi kalau nggak ada Yesus dia percuma. Hari ini saudara saya berdoa bahwa setiap kita, walaupun sepertinya banyak distraction, Tuhan aku duluan, Tuhan mana jawaban doa. Tapi saya percaya saudara, ketika mungkin hari ini kita masih kok lama ya Tuhan, tapi ketika kita samping kita adalah Yesus, saya percaya pengharapan kita nggak akan pernah sia-sia. Itu akan memberikan kemenangan dan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini nggak perlu takut, setiap orang bisa menertawakan hidup kita. Tapi kita cukup dengar satu kalimat Yesus yang apa? Yang dikatakan tadi, jangan takut, percaya saja. Itu yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Kita bisa bayangkan sekali lagi, anaknya saudara itu 12 tahun. Umurnya, betul ya? Yang hampir mati berapa? 12 tahun. Dan perempuan pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Kita bisa bayangkan saat itu mungkin Yairus dengar berapa tahun? 12 tahun pendarahan. Tuhan anakku juga 12 tahun Tuhan. Tapi hari itu yang menarik adalah Yairus tetap percaya penuh sama Tuhan. Dia nggak berprasangka sama Tuhan, dia tetap mau stay sama Tuhan. Karena dia tahu cuma Yesus yang melahirkan kembali, yang memberikan kebangkitan. Yang kedua cuma Yesus yang bisa kasih pengharapan. Bukan manusia yang menertawakan, bukan andalan manusia, ngapain kamu nyibukin diri sama Yesus. Tapi cuma Yesus yang bisa kasih pengharapan. Amin. Mari saya boleh undang untuk main musik buat maju ke depan. Kita akan renungkan sama-sama saudara. Apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Apa yang membuat harapan kita mungkin mati saat ini? Semangat kita, iman kita mungkin bisa mati di hadapan
hari ini karena situasi. Tapi saya percaya ketika kita mau andalkan Tuhan, bahwa nggak ada hal yang terlalu besar yang Tuhan nggak bisa selesaikan. Hari ini saudara, mari sama-sama kita mau renungkan sejenak. Kita mau doa sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu pegang janjinya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya mau bacakan satu ayat, Bu Sra, yang menjadi perenungan saya akhir-akhir ini. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Ayat yang berikutnya di ayat yang ke-19. Imannya, walaupun gak ada dasar untuk berharap, saudara, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui secara mata, secara pendengaran mungkin, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Zara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia tetap memuliakan Allah. Hari ini Mbak Saudara, ketika mungkin kita nggak ada dasar lagi untuk berharap, tapi tetap andalkan bahwa satu-satunya harapan kita, yang memberikan harapan yang pasti buat hidup kita, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita, saudara, mungkin kita melihat hal-hal yang melemahkan. Pendengaran kita mendengar hal-hal yang mengecewakan, yang mungkin membuat kita makin putus asa. Tapi hari ini percayalah, bahwa hari ini Tuhan ingin terus menyatakan janji Tuhan. Bahwa janji itu adalah janji yang terbaik buat setiap kita. Yang tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau nyanyikan sebuah lagu.